wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa kalimat alhamdulillah adalah solusi dari segala problematika kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, dan dia juga akan mendapatkan segala kebutuhan hikmat untuk roda kehidupan di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Quran surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah, tapi kalau kalian kufur maka azab Allah sangat pedih. Selawat serta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah untuk menutupi risalah ini. Dia adalah Nabi dan Rasul setelahnya, dan manusia terbaik ini telah membawa kita pada hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat wajar kita selalu mengucapkan salam kepada beliau. Sebelum pelaksanaan majelis taklim rutin pada malam Sabtu ini dimulai, seperti biasa, alhamdulillah penceramah kita Pak Ustadz itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Alangkah baiknya kita ucapkan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Muksid dan jemaah sekalian, Bapak Ibu dan sahabat jemaah Sholat Hidayah yang senantiasa dimuliakan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-musyrika bika astaghfiruka wa nastaghfiruka lima la na'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam hari ini Sabtu malam Ahad bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2022, atau malam ini kita masuk di tanggal 1 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Kita bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita berupa iman, Islam, sehat, serta nikmat kesempatan hidup panjang umur. Kita bisa dihadirkan di tempat, di majelis, di musola yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebenarnya langkah perjalanan kita, dunia kita selalu bersama dengan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita dari rumah sampai ke tempat ini Allah bayar, Allah beri, Allah ganti jadi dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada jamaah sekalian, apabila ada di antara jamaah sekalian maupun keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah kasih sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan Allah normalkan kembali seperti semula.
Dan juga mudah-mudahan juga kita dan keluarga kita selalu Allah jaga dan dilindungi di mana saja kita berada dari kejahatan makhluknya. Dan mudah-mudahan kita serta keluarga kita selalu dimudahkan, dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam limpahkan pada suatu masalah kita, suri keluarga kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kepada kita sebagai umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhir kelak nanti syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan bersama di surga dan telaganya di bawah naungan besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rekan sahabat yang Allah muliakan, kita masih melanjut kajian bekal bertakwa. Ya, dengan tema pada malam hari adalah bersabar dan ihsan. Karena Allah perintahkan pada kita dalam Al-Baqarah 197, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, salah satu bekal yang kita persiapkan adalah kita memiliki sifat yang namanya bersabar dan juga ihsan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, dari judul yang hari ini kita jadikan tema bersabar dan ihsan, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Ya, di akhir dari ayat tersebut dikatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama atau beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat di sini, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ketika bicara Allah beserta orang-orang yang sabar, Allah selalu bersama dengan kita. Inilah yang disebut dengan yang namanya ihsan. Ya, di mana di halaman 2 itu di hadis riwayat Muslim dikatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini yang disebut dengan ihsan. Sehingga kita lihat yang namanya ihsan, ya, ihsan itu harus selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar harus selalu melekat pada dirinya sikap ihsan. Orang yang sabar selalu melibatkan Allah di mana saja dia berada. Dan Allah katakan orang-orang yang sabar, ya, sedikit ingetin lagi ayat kajian yang lalu, ya, surat 3 ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaran kamu, bersiap-siaplah di perbatasan negerimu, bertakwalah kamu kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Jadi sabar di sini adalah kunci sukses. Sabar kunci kemenangan, kunci sukses atau kunci kemenangan. Ini yang Allah katakan. Di mana kemenangan adalah kemenangan baik di dunia maupun kemenangan di akhirat. Kemenangan di akhirat adalah mendapatkan warisan surga Firdaus. Pada aflahal mu'minun ulaika humul warisun alladzina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun. Sungguh menang, sungguh berhasil, sungguh beruntung, sungguh sukses orang mukmin. Siapa? Ulaika humul warisun, yaitu mereka yang mendapatkan warisan alladzina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun, di mana mereka kekal di dalamnya. Ini kemenangan di akhirat. Dan kemenangan di akhirat ini, ya, janji Allah ini akan diberikan kepada orang yang sabar. Dan orang yang sabar ini senantiasa memiliki yang namanya sikap ihsan. Artinya udah lengket bener, rapat bener. Ya, kalau bahasanya khusus sekali ya, soalnya. Tapi ada lagi itu bahasa yang barunya begitu. Muslim. Hah? Apa? Besti ya? Hah? Besti. Nah, itu bahasa sekarang. Ya, zaman dulu soalnya ya udah lengket bener, rapat bener. Sekarang besti bener. Jadi benar-benar sabar itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah janjikan orang sabar pasti sukses, pasti menang. Apakah menangnya di akhirat dapat surga Firdaus atau menangnya di dunia? Menang dunia ada dua, secara pribadi kita dan secara komunitas kaum muslimin. Kalau secara pribadi kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, kedepannya kita mau jadi apa, Allah kasih dengan sabar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kasih. Ya, dengan jihad di makna jihad, jihad di makna sungguh-sungguh. Makanya manjadah, siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Itu secara pribadi. Secara perorangan, ingin jadi pedagang yang sukses, ingin menjadi pengusaha yang sukses, ingin menjadi karyawan yang sukses, ingin menjadi mahasiswa yang terbaik yang sukses, ingin menjadi pelajar yang sukses, ingin menjadi seorang suami yang sukses, ingin menjadi seorang istri yang sukses, itu dengan sabar. Secara pribadi. Nah, kalau secara komunitas kaum muslimin, maka janji Allah kemenangan itu seperti yang Allah katakan dalam Surah 8 ayat 39. Mohon sedekahnya.
sampai tidak ada lagi fitnah dan itu adalah itu hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Saudara ini mau memaham dari Quran, kunci kemenangan kesuksesan dengan sabar di dunia bagi umat Islam yaitu sampai la takuna fitnah, tidak adanya fitnah, dan Islam itu hanya milik Allah. Artinya Islam itu tegak, Islam itu berjaya, Islam itu menang. Ya, ini yang Allah janjikan dengan sabar. Sabar sebagai kunci kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Nah, ini semua juga tidak boleh terlepas dari yang namanya sikap ihsan. Tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala, harus melibatkan Allah. Ingin masuk surga melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi ingin menjadi orang yang sukses melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ingin berharap kemenangan umat Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi kecuali Islam. Nah, ini harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar yang bagaimana yang akan menyebabkan seorang itu sukses? Maka Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 146. Mohon dibaca di sini ciri-ciri sabar. Ya, itu dasari, tapi diingetin terus deh. Mohon dibaca, di kopi juga ada di sana. Surah surat 3 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan betapa banyak Nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah Muhammad dari Quran Sadaqallahul kita bisa lihat, perhatikan nih ciri-ciri sabar itu seperti apa. Kalau ingin menjadi pegawai yang sukses, ingin menjadi karyawan yang sukses, ingin menjadi entrepreneur yang sukses, ingin menjadi pengusaha yang sukses, ingin menjadi pelajar mahasiswa yang sukses, ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang sukses, ingin menjadi kepala keluarga yang sukses, maka inilah sabar yang harus dimiliki. Yang Allah katakan di sini, wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta sama orang yang bersabar. Siapa mereka? Wa ka'ayyin min al-qatala ma'rifiyun kathir. Yang pertama, fama wa anu lima asobahu fi sabilillah. Jadi orang sabar itu punya di sana fama wa anu, tidak lemah. Atau tidak lemah artinya adalah kuat, punya mental kuat, punya mental wajah, tahan banting. Itu orang sabar yang pasti akan mencapai kepada asa, yang pasti akan mencapai kepada kesuksesan kalau dia punya mental kuat, mental wajah, tahan banting. Apakah tadi karyawan, apakah itu pelajar, apakah dia seorang entrepreneur, pengusaha, apakah dia ibu rumah tangga, apakah dia kepala rumah tangga. Ketika dia pengen sukses, maka dia harus punya mental yang kuat, mental baja, tahan banting. Yang kedua, wama berumur, tidak lesu.
Ya, kalau nggak sungguh-sungguhan nggak bakal bisa. Ya. Ini secara pribadi juga Allah akan berikan kemenangan kalau sungguh-sungguh. Apalagi bicara secara umat Islam yang sesuai perintah dari Allah untuk liyuzhirah, mensyahirkan, meninggikan, memenangkan Islam di atas ajaran yang lain. Coba kalau kita masa bodoh, kita nggak mikirin. Coba bayangkan ketika tahun 75 Islam 98%, tapi 5 tahun yang lalu Islam sudah 82%. Wallahu a'lam bishawab, 10 tahun kemudian bisa Islam 35%. Bahkan pada akhirnya Islam jadi sebuah minoritas. Ini kalau kita juga hanya biasa-biasa saja, tidak mau bagaimana untuk menzahirkan kemenangan Islam. Dan ini fakta. Ya, ini fakta. Ini yang perlu kita perhatikan pada kesempatan ini. Jadi yang kedua, punya semangat yang tinggi, daya juang yang tangguh. Jadi pelajar harus sungguh-sungguh, jadi karyawan harus sungguh-sungguh, jadi ibu rumah tangga harus sungguh-sungguh, jadi entrepreneur, pengusaha harus sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu wamastakanu, tidak menyerah kepada musuh, tidak tinggal diam, artinya selalu bergerak aktif. Selalu bergerak aktif, orang yang sabar, enggak diam. Ya, seorang marketing dia berhasil mencapai kepada targetnya karena dia tidak tinggal diam, dia jemput bola, dia bergerak aktif, dia jemput bola. Kemudian juga banyak cara kreatif, bukan hanya satu cara dilakukan, tapi banyak cara dilakukan. Dan ada terobosan baru, apa yang disebut inovatif. Itulah yang dikatakan ciri-ciri sabar. Yang jadi Allah dengan ciri-ciri tersebut, Allah akan kasih kemenangan. Untuk itulah maka ada yang di halaman 2 dikatakan di sana, ya, orang yang sabar, orang yang tidak menghilangkan peluang. Jadi orang yang sabar tidak menghilangkan peluang, itu orang yang sabar. Seperti misalnya balapan mobil, ya, balapan mobil. Kalau dia sabar bukan berarti harus ada di belakang saingannya. Tapi bagaimana caranya dia bisa melihat peluang yang ada sehingga bisa mengejar saingannya sampai ke titik finish. Itu yang namanya sabar. Jadi sabar bukan dia gitu ya, nungguin aja. Apalagi kalau di jalan, kita naik mobil, nyetir mobil, di belakang mobil ada tulisannya lagi belajar mengemudi. Udah gitu pakai lampu hazard tadi, gitu ya, dua-dua lampunya dinyalain. Kita sabar diem, itu bukan sabar namanya. Ya, itu zolim namanya. Kalau sabar, wah ini ketahuan, bakal saya lakukan segera. Dia dahului daripada mobil yang di depannya ini. Tapi tetap melihat di sana ada enggak mobil yang lain yang lawan arah. Kalau dia melakukan terobosan itu mengganggu dari mobil yang ada di lawan arahnya, itu namanya egois. Tapi ketika memang ada peluang, wah ya ada nih di sini nih, yang mobil yang melawan arah itu, maka dia langsung mengejar atau menyalip dari mobil yang mengemudi tadi. Itu yang namanya sabar. Ya, jadi sabar itu adalah menangkap sebuah peluang. Orang yang tidak menghilangkan peluang yang Allah berikan kepada kita, itu sabar. Terlebih kita mau masuk surga. Apa peluang-peluang yang ada? Bisa kita lihat dalam surat 61 ayat 10 dan 11.
Dibuka surat 61 ayat 10 dan 11. Dari 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala rijalatin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maka kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allah Muhammad di Quran, kita akan buktikan juga dari ayat atau dari surat 61, 10 dan 11 ini yang pernah kita bahas dalam bisnis spektakuler, ya bisnis unggulan. Bagaimana kita, apakah kita termasuk orang yang sabar atau tidak? Allah tawarkan pada orang-orang beriman, mau nggak, pengen nggak, suka nggak, demen nggak? Nih Allah tawarkan, Allah kasih tahu. Ada perdagangan, ada jual beli, ada perniagaan, ada bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Allah kasih. Apa perdagangannya, bisnisnya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Ini yang Allah kasih peluang sama kita, beriman pada Allah dan Rasul. Bisnis yang Allah tawarkan kepada kita. Salah satunya adalah perintah Allah ngaji saja ini, datang ke majelis ilmu. Di mana majelis ilmu ini adalah bisnis yang spektakuler, yang hebat. Karena apa? Bayarannya adalah surga. Bayarannya adalah surga. Atau bisnis ibadah, sholat malam, yang bayarannya juga adalah taman-taman surga. Bisnis astaghfiru bil astar, istighfar di waktu sahur, mohon ampun jelang subuh. Ini bisnis yang juga jaminannya adalah surga. Termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, memberikan sedekah kepada orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan ini adalah bayarannya taman-taman surga. Ini yang Allah katakan dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 15 sampai 19. Nah ini. Jadi ketika ada peluang seperti itu, bagaimana kita? Kita menghilangkan kesempatan apa enggak? Apa lebih baik kita saat itu memilih antara ya keasikan tidur atau kita bangkit bangun untuk deketin Allah, untuk campur dan camuk sama Allah, untuk cari perhatian dan cari muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar, orang yang tidak akan pernah menghilangkan peluang yang ada, kesempatan yang ada. Ketika ada kesempatan berbuat baik, ambil. Itu orang yang sabar. Itu yang dikatakan orang yang sabar. Untuk mendapatkan kemenangan tadi, apakah secara pribadi, apakah secara kelompok ataupun umat Islam, ya, atau di akhirat kita mengharapkan yang namanya surganya Allah.
ambil peluang kesempatan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sehingga dengan demikian kita lihat bahwasanya yang namanya sabar tadi jelas itu dikatakan basic, soulmate, dekat benar dengan yang namanya ihsan, nggak bisa dipisahin. Ihsan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Ngaji melibatkan Allah, lagi bekerja di kantor melibatkan Allah, lagi di kampus melibatkan Allah, lagi berdagang melibatkan Allah, mengerjakan proyek tender melibatkan Allah, di pasar melibatkan Allah, di mana saja kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah fa innahu yara, seakan-akan kita melihat Allah, yakin Allah lagi ngawasin kita. Sehingga sabar itu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar melibatkan Allah dalam hal apa? Yang pertama kita buka surat 31 ayat 17. Surat Luqman ayat 17. Mohon surat Qur'annya dibaca. Surat 31 ayat 17. Ya ketemu, silakan dosa ibu. Astagfirullah. Ya bunayya aqimis sholata Wa'mur bil ma'rufi Wan wanha 'anil munkari wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Saudara lagi mau memahami Al-Quran. Jadi ini contoh Pak Rusdi tidak menghilangkan peluang, tidak menghilangkan kesempatan yang baik. Ayo pas saya berharap, ayo baca Quran. Ya, Pak Rusdi walaupun sudah 79 tahun ambil kesempatan peluang baca. Ya, ini yang dikatakan sabar itu begitu. Bukan sabar yang udah sabar dulu. Enggak gitu. Ambil kesempatan. Ya. Karena insya Allah ya kalau di dalam sebuah majelis yang baca sama yang dengerin nilainya sama. Sama-sama mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Dan juga kalau bicara perhitungan ya satu huruf dikali satu kebaikan dikali 10 kali lipatnya insya Allah. Baik, jadi sabar melibatkan Allah pertama dalam menegakkan yang namanya kebenaran. Ya, wasbir ala ma'asoba, bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpamu. Karena apa? Ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Karena senantiasa dia berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan ini pasti mendapatkan tantangan, mendapatkan rintangan, hambatan, gangguan ketika seorang beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya harus sabar benar-benar Allah perintahkan ya dalam menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi ujian. Al-Baqarah 155. Di sana Allah katakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ketika menghadapi ujian ini benar-benar harus
takut sakit, takut mati, takut kehilangan harta, takut kehilangan investasi. Namun Allah katakan wabasyiris sabirin, ini kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi ketika menghadapi ujian harus punya sabar. Apakah ujian tingkat dasar berubah dunia? Apakah ujian tingkat menengah ketika sudah beramal ma'ruf nahi munkar, atau ujian tingkat atas, yaitu yang membuat sampai kepada orang beriman itu murtad? Apakah dengan cara yang halus atau juga dengan cara yang kasar? Yang ini pernah kita bahas, yaitu dari proses iman menuju pada sabar, ya. Itu bagaimana? Mampukah dia melewati ujian tingkat dasar berupa dunia? Kalau dia mampu melewati ujian tingkat dasar, dia akan naik tuh tingkat menengah. Yaitu ketika dia beramal ma'ruf nahi munkar, ketika dia menyampaikan dakwah Islam, apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan, itu mulai ada ujian cobaannya. Dan kuncinya adalah sabar, dia hadapi itu semua. Begitu pula sampai kepada tingkat atas, ya, yaitu yang menjadikan seseorang muslim itu, mukmin itu menjadi mundur ke belakang, menggampangkan berbuat dosa, bahkan sampai ada yang keluar dari ajaran Islam itu sendiri, menjadi kafir, dari Islam jadi non Islam. Ini ada, ya. Kemudian yang ketiga adalah sabar melibatkan Allah dalam berjuang. Baca Al-Baqarah 249, Al-Baqarah ayat 249. Silakan. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله wallahu ma'as sabirin. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk setiduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, si Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudara lagi Allah Quran dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 249 menceritakan tentang Talut bersama pasukannya itu yang keluar siap untuk melawan Jalut. Nah, pada saat Talut bersama tentaranya, Talut mengingatkan kepada para tentaranya, kalau pada saat dalam perjalanan bala tentaranya akan diuji oleh sebuah sungai, maka diingatkan, barang siapa yang minum airnya, sungguhnya dia termasuk
tidak termasuk daripada golonganku. Siapa yang tidak meminumnya sungguhnya termasuk golonganku, kecuali meminumnya menciduk seciduk dengan tangan. Ya. Dan ternyata pasukan yang ada ini mereka meminumnya, kecuali hanya sedikit yang mereka tidak meminum atau seperlunya saja. Ini kita bisa lihat. Ya, ini ujian sebenarnya ketika diingatkan oleh Talut sebagai jenderal pimpinan perang. Mohon masukan ketika nanti ketemu air, jangan kalian minum yang banyak, kecuali seperlunya saja. Minum seperlunya saja, yaitu dengan seceduk demi seceduk, pakai tangan gitu ya. Ya kalau kita di kampung itu kan sering ya, di sawah itu lihat mata air gitu ya, pakai mata air kita ambil sedikit kita minum. Itu biasa tuh kalau kita jalan-jalan di kampung. Ya, sekarang udah nggak ada sawah di sini, kalau dulu kan masih ada. Itu seperti itu, cukup minum seceduk saja. Namun ternyata pasukan Talut ketika melihat sungai, mereka melupakan apa yang diingatkan oleh jenderalnya, oleh pimpinannya. Akhirnya mereka langsung minum yang banyak, bahkan ada yang menyeburkan diri ke dalam sungai tersebut. Yang pada akhirnya ketika diajak mereka untuk berangkat kembali, ya berangkat kembali menyeberangi sungai itu, mereka menjawab, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Udah gak kuat, karena apa? Udah kekenyangan, udah keasikan. Malah ada juga yang menafsirkan itu, ya ketika orang sudah terlebur dalam urusan dunia, udah asik dalam urusan dunia, ketika diajak lagi untuk pada urusan akhirat, mereka sudah tidak kuat lagi. Mereka sudah tidak sanggup lagi karena asik dengan dunianya. Sehingga diajak selamat ngaji aja udah berat. Ya, jangankan ngaji, sholat fardu yang menjadi kewajiban dia sendiri tidak dijalani. Apalagi bermajlis ilmu seperti ini. Ini karena keasikan dengan dunia. Jadi oleh karena itu kembali di sini, dalam berjuang juga harus punya sifatnya sabar. Maka Allah katakan di sini di akhir ayatnya itu dikatakan, wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi ketika dia berjuang tadi sabar. Ya, ketika mendapatkan kesusahan di dalam perjalanan, ketika mendapatkan penderitaan di dalam perjalanan, ikutin saja apa yang diperintahkan oleh sang pimpinan, oleh panglima perangnya, oleh komandannya, ikutin saja. Atau dalam perjalanan kita, ketika kita sudah lebur, tercebur ke dalam dunia, sulit kita untuk kembali mengejar yang namanya akhirat. Ya, maka itu hati-hatilah ini dalam berjuang di dunia pun, jangan sampai dunia bisa melenakan kita untuk memikirkan yang namanya akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam persiapan jihad. Ya, dalam surah 8 ayat 65 dan 66, ya di sana Allah berfirman, ya artinya saja di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka orang-orang kafir adalah kaum yang tidak memahami. Ya. Kemudian dalam ayat 6-nya sekarang, ya, saatnya
turun ayat ini, Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nih, jadi sabar melibatkan Allah di dalam peperangan, dalam persiapan jihad peperangan. Ini seperti di masa Rasulullah SAW. Jadi ketika dia memiliki sabar yang sangat tinggi, janji Allah 1 orang mukmin bisa mengalahkan 10 orang kafir. Dan ini dibuktikan di masa Rasul dan para sahabat yang terus memenangkan pertempuran dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah tahu, kata Allah dalam ayat 66-nya, ya, bagaimana kelemahan yang ada padamu. Artinya sabar yang ada padamu itu ya sabar yang biasa saja. Tapi Allah janjikan di sana 1:2 lah minimal. Kalau kita punya sabar yang biasa-biasa saja, 1:2. Orang beriman 1, orang kafir 2. Nah ini yang persiapan jihad itu. Secara kualitas, ya, kalau pengen mengalahkan sekian banyak dengan kualitas sabrul jamil, sabar yang sempurna. Tapi kalau sabarnya biasa-biasa saja, maka itu hanya bisa mengalahkan 1. Maka kembali, ya, sabar dalam melibatkan Allah SWT dalam persiapan jihad. Dan ini pernah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Untuk itulah kembali, sabar dengan melibatkan Allah di mana saja berada juga tidak terlepas dari kita selalu memohon, berdoa kepada Allah agar diberikan yang namanya kesabaran. Di antaranya Al-Baqarah ayat 250, di sana ada doa Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Begitu pula surat Al-A'raf ayat 126, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Jadi kita mohon sama Allah agar kita dilimpahkan kesabaran yang tinggi dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Untuk itu tidak ada kata berhenti bagi seorang mukmin juara sejati. Dia tidak akan pernah berhenti beramal soleh, berjuang sampai menginjakkan kakinya di garis finish atau kematian. Allah beritakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah, menyembahlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah hatta sampai ya'tiyaka datang pada al yakin, kematian. Jadi inilah yang harus tertancap pada diri kita, sabar dan ihsan sampai kematian datang kepada kita. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya, benar dari Allah dan ragu salah dari saya minta maaf. Dan terakhir saya ucapkan syukur kasih, terima kasih atas fokus dan perhatiannya. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali pada Pak Musir. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk kajian kepada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah membalas semangat kita dengan surga-Nya. Amin. Baiklah, untuk majelis pada malam